Saya ingin Anda untuk mengerti satu poin ini bahwa kalau Anda kacau balau, kalau hidup kita itu sekarang hancur-hancuran, tetap punya pengharapan. Selama kita datang ke Yesus, maka yang namanya periuk yang rusak itu bisa dibentuk oleh Tuhan menjadi bejana yang baru. Cuman jangan terburu-buru, jangan cari konten, jangan supaya dilihat orang seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Kalau bertobat bukan sembunyi-sembunyi juga, Anda harus terang-terangan. Tetapi menjadi kesaksian itu dalam keseharian. Bukan di atas panggung, bukan di atas mimbar. Goalnya bukan menjadi publik figur, tapi goalnya menjadi murid betul. Kalau Anda melakukan itu dengan sabar, hidupmu bukan hanya berubah, Tuhan akan mengubah hidupmu yang hancur itu menjadi luar biasa seperti Maria Magdalena. 7 setan loh di dalam dia. Tapi dalam sejarah dan dalam Injil, dia orang ke-1 yang melihat Yesus bangkit. Bayangin itu. Orang ke-1 itu gak main-main, itu pilihan. Yang pertama kali naik ke bulan itu siapa? Bukan terang bulan. Yang pertama naik ke bulan itu Neil Armstrong, betul? Betul ya? Nah, yang pertama menemukan bola lampu siapa? Edison. Yang pertama kali buat pesawat siapa? Yang pertama dalam sejarah itu orang luar biasa. Maria Magdalena dikasih Tuhan kepercayaan besar. Bersaksi bagi anak Allah yang dibangkitkan. Mesias seluruh umat manusia. Let me tell you something. If your heart, kalau hatimu sungguh-sungguh pada Tuhan, dunia boleh mengecilkanmu. Allah akan memuliakanmu bersama dengan anaknya. Amin Bapak Ibu Saudara. Itulah pesan pertama di hari Paskah ini. Jangan ada satupun di antara kita yang putus asa apalagi kecewa. Buat apa kepahitan? Buat apa susah? Seperti lagu zaman saya kecil. Buat apa susah? Susah itu tidak ada gunanya. Bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Belajar dari Maria Magdalena. Kalau Tuhan memilih seorang santo atau santa, seorang yang luar biasa, yang salehnya, ampun-ampun deh. Saya nggak mungkin bisa merasa dia relevan, tapi dia pilih seorang yang boleh dikatakan pelacur lah. Seorang pendosa. Mungkin dia seorang yang okultik atau yang terlibat dalam okultisme penyembah berhala. Mungkin dia dukun-dukunan, mungkin dialah dukunnya. Tapi kalau orang itu bertobat bukan demi dilihat. Tapi kalau itu orang itu bertobat karena dia sungguh-sungguh bertobat. God will use your future. Mungkin masa lalu itu bukanlah masa lalu bagi dirimu. Mungkin masa lalu yang saya maksudkan itu masa kinimu sekarang di dalam gereja. Yang datang bukan hanya orang-orang yang benar. Yang datang ke gereja itu juga adalah orang-orang yang salah. Gereja sebelum disebut sebagai rumah sembuh, gereja itu juga adalah rumah sakit. Yang datang sini pasien-pasien. Mungkin yang datang di sini sekarang masih pengguna barang-barang terlarang. Mungkin di sini masih ada pezina. Mungkin di sini masih ada pendusta, masih ada koruptor yang hadir di tengah-tengah jemaat. Anda harus terbuka. Orang berdosa datang ke gereja, ke rumah Tuhan untuk mencari keselamatan, untuk mencari jalan. Dan listen to me, dengarkan pesan di hari Paskah, hari kebangkitan. Masa kinimu yang bobrok itu segera akan menjadi masa lalu yang bisa kau saksikan. Sebab kalau Anda bertobat dan serahkan hidupmu di altarnya hari ini, sesuatu akan terjadi. Masa kinimu yang gak keruan itu akan segera menjadi masa lalu kesaksianmu. Masa depanmu penuh dengan pengharapan karena Allah punya rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan. Memberikan padamu hari esok full of hope, penuh dengan harapan untuk pemakaian Tuhan.